Karena saya sibuk, maka hewan-hewan saya jual, adopsi, pindah tangankan, ada yang disumbangkan untuk kebun binatang dan lain-lain. Jadi Hai guys, jangan lupa subscribe. Mas Robi seperti apa mas? Dari tahun ke tahun kan kemarin. ya tentu berarti umur saya semakin berkurang, artinya makin tua, makin harus jadi orang yang lebih baik lagi. Beruntung saya bisa ketemu sama Ramadan tahun ini karena tahun lalu saya berdoa kira-kira nyampe nggak ya tahun depan ada Ramadan. Alhamdulillah nyampe, dan saya doa lagi mudah-mudahan ini lancar sampai akhir bulan Ramadan, sampai bisa Lebaran dan bisa ketemu sama Ramadan ke depan. Ya pemaknainya ya udahlah, udah makin tua, udah harus jadi orang bener gitu. Anak cukup ngerti mas, tinggal Ngerti, anak cukup paham karena sebelumnya kan saya bertahap gitu, nggak langsung tahu-tahu pindah. Artinya pernah awal terjun ke politik, sedikit ada sibuk. Kalau syuting kan sibuk sih, cuman bisa datang gitu, anak tuh bisa datang ke lokasi syuting atau apa, lebih casual kan. Tapi kalau kerja atau jadi anggota DPR kan rada nggak bawa anak, terus ada masa kampanye di Indramayu, terus habis itu baru pindah. Jadi bertahap, jadi sangat paham. Apalagi kan anak saya kan tinggal bareng sama mamahnya, jadi secara umum nggak setiap hari bareng sama saya, paling ketemu cuma kalau weekend. Jadi ya sama sebenarnya, kalau weekend atau paling sekarang 2 minggu sekali. paling banyak juga sama mamanya juga kali ya. Iya sama. Nah, kontrol hewan-hewan peliharaannya gimana sejauh ini? Hewan-hewan semakin berkurang, tinggal sedikit banget, tinggal beberapa aja, jadi nggak terlalu sibuk. Karena saya sibuk, maka hewan-hewan saya jual, adopsi, pindah tangankan, ada yang disumbangkan untuk kebun binatang dan lain-lain. Jadi tinggal sisa sedikit, itu pun saya bawa di Indramayu cuma sedikit aja, jadi nggak nyita waktu sama sekali. Karena memang nggak kurus juga mas, maksudnya apa gimana? Iya, kalau nyuruh orang untuk ngurus bisa, cuma kan akhirnya percuma juga kalau kita punya banyak binatang. Yang ngurusin orang lain nggak apa-apa, tapi kita masih bisa sering melihat, memantau. Tapi kalau kita udah mantaunya udah jarang, ngurusinnya kagak, jadi sebenarnya ngapain punya binatang? Dilihat enggak, diurusin enggak kan itu. Mendingan dikasihin ke orang yang suka, dijual, bisa dapat nilai ekonomi, atau dikembangbiakan di tempat konservasi yang lain. Mas Luki rindu syuting nggak sih? Kan ini salah satu kangenan saya, walaupun syuting kuis ya, tapi paling nggak Ngobatin. sebenarnya pengen sih main FTV. Kalau FTV itu kan cuman 2 hari ya, bisa kalau misalnya minta sama produsernya untuk bisa nggak syutingnya Sabtu Minggu, bisa kan, itu kan hari libur, atau Jumat pulang kerja, Sabtu Minggu Senin pagi selesai. 20 tahun saya syuting dari zaman dulunya kan gitu loh, terus ketika berhenti kan kayaknya rada itu udah menjadi kehidupan saya sehari-hari, walaupun punya tanggung jawab saat ini sebagai kepala daerah. Tapi hobi kan boleh kan, ada pejabat yang hobinya main golf, kan bisa juga saya hobinya main FTV ketika hari libur. Seru mana dengan politik dengan entertain? Kalau seru tentu seru entertain, karena seru kan, ini hiburan kan, jadi bicara menghibur orang atau kita terhibur. Kalau politik kan tentang tanggung jawab ya, apalagi ketika kita mendapat jabatan itu dibayarnya pakai uang rakyat loh kan gitu. Jadi bukan pakai honor kita sendiri kan dari hiburan kan gitu. Kalau kita kerjanya asal-asalan, paling produknya adalah hiburan yang jelek, tidak menghibur, nggak laku, rating turun atau apapun lah gitu. Tapi kalau produk dari politik itu sebagai pejabat publik adalah kebijakan. Nah kalau kebijakannya nggak benar, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi memang tanggung jawabnya besar. Kalau enjoy, menikmati nggak? Tentu saya menikmati pekerjaan saya saat ini, amanah saya sebagai politisi, pejabat. Tapi kalau misalnya relax, lebih enakan mana? Kalau bisa enakan entertainment. Tapi ini kan bukan cuma tentang enak-enakan ya, tapi kan tentang ada hal yang lebih besar, yaitu ya pengabdian. 2 tahun menjabat itu sudah ya mas, 2 tahun ya? Iya, hampir itu 2 rasanya tahun. gimana mas? Cukup puaskah dengan ritme yang mas jalankan selama 2 tahun ini? Tentu masih banyak kekurangan di sana sini, dan periodisasinya kan sampai tahun 2024, dan nanti 2024 akan ada pemilihan lagi kan. Bila mana kinerja saya dinilai kurang bagus misalnya kan itu oleh masyarakat, tentu mereka tidak akan memilih kembali. Tapi kalau misalnya nilainya bagus, mereka akan memilih kembali. Jadi ujiannya istilahnya, kalau anak SD, SMP, SMA kan ada ujiannya tuh, ujian akhir. Nah kalau politisi ya mungkin ketika pemilihan kembali, apakah akan dipilih atau tidak. Mas, balik lagi tadi ke hewan yang akhirnya tersortir dan dipelihara itu sisa hewan apa mas? Dan kenapa sekarang akhirnya itu yang dipertahankan gitu?
Sekarang sisa hewannya burung-burungan sedikit, ikan, karena ikan kan dipajang lah ya di tengah rumah. Sama ada beberapa kayak kucing Afrika. Kucing Afrika itu peminatnya sedikit karena kan dia besar. Medium cat lah, itu sebesar segede anjing gitu. Dan bisa galak sama orang yang nggak tahu cara handle ya. Jadi ketika misalnya mau dijual atau apa nggak mudah kayak sekarang. Kalau kita jual burung kan ya udah orang suka burung. Kalau sekarang walaupun suka, kalau dianya nggak akrab tuh nggak mau gitu loh, karena kan ada kuku, ada cakarnya kan, itu ada giginya gitu. Jadi itu lebih lama, tapi sedang proses kok. Udah mulai ada yang sering datang untuk melihat karena kan ada kenalan dulu kan. Karena kayak kita bukan nggak segede harimau ya, tapi lebih besar jauh dari kucing biasa lah gitu. Ular-ular gimana Mas Haji? Ular-ular udah ditaruh di tempat peternakan ular. Sebagian dijual, sebagian ditaruh di tempat peternakan ular dan udah berkembang biak. Jadi tinggal sedikit banget, ular tinggal sedikit. Ada yang gede-gede sih itu, tapi ditaruh di tempat peternakan. Jadi ya saya sendiri udah nggak bisa mainin karena udah terlalu besar. Jadi kalau main tuh harus bareng sama beberapa orang karena kan bahaya. Kalau walaupun jinak ya, ular itu tenaganya besar sekali. Dia harus bareng sama orang lain. Sejauh ini ikhlas ya Mas, melepaskan itu semua? Ikhlas dan ini kan pilihan ya. Apakah nggak sayang? Ya tentu sayang. Apakah kenapa nggak terusin jadi YouTuber atau nggak artis? Ya memang pilihan banyak. Mungkin kita dikasih anugerah sama Tuhan beberapa talenta kan gitu. Tapi kan ada prioritas. Sekarang mana yang mau difokuskan, mana yang mau diprioritaskan. Kebetulan saat ini karena saya sudah disumpah pada saat itu ketika menjabat dipilih oleh rakyat, ini berarti prioritas utama. Kalau syuting ya hanya sekedar hobi atau sambilan atau bisa kita tinggalkan lah ketika udah nggak bisa nih saya pergi. Kalau misalnya syutingnya secara profesional, stripping misalnya kan nggak bisa kita pergi di tengah-tengah, orang lagi continuity kan, sudah kontrak. Makanya saya nggak ngambil yang seperti itu. Jadi ikhlas apa enggak, ikhlas, dan saya menikmati hidup saya dan tergantung masyarakatnya nanti apakah merasa puas atau tidak dengan kinerja. Kalau puas mungkin bisa meningkat lagi, yang tadinya wakil bupati bisa jadi bupati, bisa di depannya jadi banyak prospek ke depannya kan gitu. Tapi ya tergantung kembali ke garis tangan, terus keridhaan ilahi dan ya bagaimana ininya apa apresiasi masyarakatnya. Buka hati belum? Buka hati belum? Oh buka hati sudah gitu. Dari pasangan gimana? Nah tinggal nyari aja nih kira-kira apa. Artinya saya nggak mencari, tapi tidak menutup diri. Tinggal kalau dulu kan ada target-target kan, kalau sekarang nggak ada target. Kalau ketemu cocok jodoh, bismillah. Kalau misalnya belum ya udah santai aja, mencoba mengganti. Karena kalau misalnya kita juga nyari-nyari yang syaratnya ini, waduh saya juga laku aja udah alhamdulillah gitu loh. Kalau saya laku itu alhamdulillah. Kalau kita pakai maunya yang begini malah jadi nggak laku, sekalian malah bahaya buat saya kan. Tapi anak yang paling gede udah minta mau sih untuk nikah. Anak umur 14 tahun ya nggak minta. Sudah kayaknya udah tahu lah, mempercayakan gitu, terserah mau enaknya bagaimana kan, karena malahan sekarang udah bisa diajak ngobrol. Udah mulai ABG kan ya, bisa diajak ngobrol. Pertimbangannya sekarang kalau cari pasangan yang seperti apa, gimana? Ada kriteria khusus nggak Mas? Kriteria nggak ada, yang penting sayanya sama dia bisa menjadi yang lebih baik adalah pertama suka ya. Kalau nggak suka kan susah, sama-sama suka wanitanya. Ya cantik itu relatif gitu. Terus yang bisa mengerti dan saya bisa ngerti juga gitu. Jadi kalau kriteria udah nggak ada, kriteria harus artis, harus apa, udah nggak ada. Nanti yang ada malah saya nggak dapet bahaya. Mas, terakhir dong, aku sebagai single parent sekarang sudah punya putri yang beranjak dewasa. Iya. Parenting dirimu sebagai seorang ayah gimana sih terhadap putri yang sekarang sudah ABG nih? Ya, alhamdulillah mamahnya anak saya itu Mbak Ida Dari itu partner yang sangat baik dalam proses mengasuh anak. Jadi kita berdiskusi terus dan komunikasinya lancar sekali. Dan sebenarnya bukan tugas berat ya, lebih banyak sih yang berat itu Mbak Ida gitu loh, karena sehari-hari bareng kan. Nah saya kan tinggal terima beresnya tuh, misalnya kayak diskusi besok mau masuk ke misalnya kayak ada kursus ini gitu, saya menyetujui dan secara finansial beresin misalnya, nanti saya terima reportnya nanti pas ketemu tinggal gimana kemarin pelajarannya. Jadi sebenarnya buat saya itu lebih ringan. Saya beruntung sekali punya partner dalam membesarkan anak seperti Mbak Ida. Jadi saya merasa beruntung karena
Mbak Indah yang selesai urusan-urusan ribetnya gitu, saya tinggal menuai hasil-hasilnya gitu. Dan anak pun gitu, jadi dia cuman Nokia, anak saya namanya Nokia, tinggal cerita mau ini gimana menurut saya gitu. Saya, oh itu bagus, udah ini teknisnya mamanya yang beresin gitu loh, mamanya yang beresin. Jadi saya nggak susah lah gitu. Berarti sudah sering saling curhat sama anak yang udah ABG nih? Iya, lebih ke arah diskusi lah. Iya, gitu. tukar pikiran gitu ya mas. Lebih ke arah, karena udah, dan anak saya nggak tahu karena anak perempuan ya, jadi dewasa banget. Saya kalau jalan sama anak saya tuh kayak jalan sama istri baru gitu. Karena kan pakai ini ya, pakai cadar ya, dan selalu dipanggilnya bu. Gitu loh. Kan mana yang tahu dia anak-anak, dan dia tinggi banget sama ibunya udah tinggi anak saya. Jadi kalau jalan itu dipanggilnya ya ibu, dan selalu disangkain istri saya gitu. Paling begitu lihat sendalnya, sendalnya masih sendal bocah kan gitu. Paling cuma dari situ doang. Tapi sejauh ini ada yang coba deketin nggak sih mas? Saya mencoba mendekati beberapa, sama-sama saling mendekat, cuman karena mungkin ternyata di usia 45-an, manusia 45-an itu tidak semudah seperti zaman kita umur 20-30 ya. Pertimbangannya sekarang lebih banyak karena banyak sebagian wanita ini menganggap bahwa ini adalah ujian terakhir gitu loh. Kalau yang umur-umur 20 kan ujian masih banyak tuh. Jadi kalau gagal coba lagi. Kalau sekarang ini rata-rata ketika kita punya kedekatan, mereka punya prinsip bahwa ini yang terakhir. Jadi lebih pemilih lebih berat gitu bebannya kan. Jadi nggak bisa cepet-cepet gitu. Dan urusannya tuh kayaknya semua orang ikut campur gitu kalau udah umur segini, karena rata-rata anaknya itu udah mulai sepantaran anak saya, udah umur yang 15-17 tahun, jadi ikut involve di situ. Kalau anak kecil kan ikut apa kata orang tuanya kan, nikah lagi, paling nangis kita beliin mainan beres. Kalau sekarang kalau anak udah umur 16-17 tahun, mereka ikut menentukan gitu. Belum lagi nanti calon mertua yang apakah kamu yakin, apakah ini tidak menjadi kalau jadi kayak lebih, kalau orang Jawa bilang itu memang tindas gitu. Jadi saya pikir saya nggak mau terlalu pikirin, saya tinggal jalanin aja. Jadi prioritas utama sekarang. Iya. Oke.